Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sunar Tutorial. Nah, ini saya akan share cara membuat draping ya. Tapi ini drapingnya yang customernya itu mintanya itu hanya lurus-lurus saja. Jadi hasilnya seperti dalam gambar tersebut. Nah, untuk langkah awal sekarang saya akan satukan antara bahan brokat dan bahan furingnya yang polos itu. Nah, ini biar hasilnya itu brokatnya tidak ada gelembung-gelembung, jadi saya sematkan jarum pentul dulu sebelum dijahit kasar di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini untuk bahan brokatnya saya taruh di bagian bawah, jadi nanti hasilnya dia akan sama rata dengan kain polosnya. Nah, kalau teman-teman menjahitnya brokatnya di atas, biasanya nanti tidak akan ketemu antara ujung kain polos dengan ujung kain brokatnya. Ini tips ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan menjahit kasar ke seluruh bahan dan pola badan atas, karena yang menggunakan brokat itu di bagian atasnya saja. Nah, untuk cara pemasangan resetting dan cara pemasangan keras Shanghai bisa lihat di video sebelumnya. Teman-teman bisa mencari atau searching di channel saya. Nah, teman-teman mohon maaf karena beberapa minggu saya tidak upload video dikarenakan saya sedang sibuk, jadi saya absen beberapa minggu tidak upload video. Nah, sekarang sudah balik lagi. Terima kasih yang sudah setia dengan channel saya, channel yang membuat tutorial-tutorial tentang jahit menjahit dan tutorial lainnya. Nah, ini saya satukan antara brokat di bagian pola lengan ya. Nah, karena di sini pola lengannya dibikin seperti semi balon, jadi di bagian ujung pergelangan itu dia agak melebar sedikit. Nah, setelah itu kita jelujur juga ya teman-teman, atau jahit kasar antara brokat dan furing polosnya. Nah, lanjut sekarang saya akan kasih tanda untuk bagian kupnat, garis kupnatnya ya, karena tadi sudah di reder tapi tidak begitu jelas, jadi sekarang saya akan kasih tanda dengan pensil kain. Setelah itu kita jahit garis kupnatnya. Untuk yang tanya gimana cara bikin polanya, kalau pola draping biasanya saya bikin di patung, tapi berhubung ini modelnya yang lurus aja, yang simple, jadi ini cuman kita bikin antara layernya itu dari pola roknya ya, pola roknya yang bagian depan atau tengah muka itu kita tambahkan 20 cm karena memang drapingnya itu cuman 4 ploynya itu cuman 4 baris ya, jadi saya tambahkan 20 cm. Nah, setelah selesai dijahit garis kupnat, lanjut kita pemasangan resetting. Untuk pemasangan resetting bisa juga dilihat di video yang lainnya, teman-teman bisa searching ya. Nah, sebelum dipasang resetting saya akan obras dulu. Nah, cara mengobras itu biasanya ya kalau untuk bahan brokat gunakan jarum yang agak gede dikit ya, yang ukuran 14. Kalau yang biasa bahan tipis saya gunakan ukuran 13. Kalau untuk bagian tipis jahit di mesin jahit saya gunakan ukuran 9 ya. Tapi kalau untuk double sama brokat saya gunakan ukuran 14. Nah, ini cara penempatan atau cara bikin draping saya bikin di lantai ya.
Nah, di sini untuk tengah muka atau pola rok bagian depan itu saya tambahkan 20 cm. Nah, setelah itu saya ploy 4 baris ya. Nah, hasilnya akan kembalikan seperti pola rok bagian depan ya. Nah, untuk kelipatan ploy ini saya bikin 3. Jadi cara pembuatan ploy itu atau rempel ya, itu seperti lipit-lipit itu ya. Saya gunakan 3 masuk ke dalam 3, di luar 3 jadi masuk ke dalamnya 3. Jadi kita akan ukur 6 cm. Nah, setelah itu saya gosok. Ini saya gosok dari bagian dalam. Bisa menggunakan obat blisket ya, tapi saya tidak gunakan obat blisket. Hasilnya sih kurang maksimal ya teman-teman, cuma kalau untuk draping sih nggak masalah lah, terkecuali kalau untuk bikin rok lipit-lipit yang untuk seragam itu boleh menggunakan obat blisket. Nah, di sini saya tidak gunakan obat blisket, saya hanya gunakan setrika uap. Setrika yang ada spraynya itu ya, bukan setrika uap sih. Nah, setelah itu ditata ulang gitu ya. Saya hanya bikin 4 baris saja ya, 4 lipatan saja ya untuk ploynya. Sebenarnya sih biasanya saya kalau draping yang serong itu atau draping segala macam draping itu saya akan draping di patung ya. Karena ini seperti lipatan-lipatan saja ya, jadi saya tidak gunakan patung. Kita akan sambungkan ke pola rok depan ya, kita akan sambungkan. Sebelumnya saya akan sematkan jarum pentul dulu di setiap sisi-sisinya ya, di sisi yang mau dijahit itu saya usahakan saya sematkan jarum pentul. Setelah itu sambil diatur ulang ya untuk drapingnya supaya jangan sampai meleset ketika kena sepatu ya jahitannya ya. Nah, ini saya jahit bagian pinggir dulu ya, bagian sisi dulu sudah saya satukan, saya jahit. Setelah itu kita akan satukan di bagian pinggangnya. Nah, lanjut sekarang kita akan sambungkan atau kita jahit antara rok pola depan dan layer yang tadi kita sudah ploy, yang tadi kita sudah lipit-lipit ya. Kita akan sambungkan dengan bagian sisi pinggang, bagian pinggang maksudnya ya. Nah, setelah itu usahakan untuk kupnat sisi kiri kelihatan, jadi dia itu agak jatuh di bagian tengah muka, geser ke kiri sedikit untuk bagian drapingnya ya bun. Lanjut kita akan jahit, pertemukan antara pola badan belakang dan pola badan depan, yaitu jahit bagian bahu. Untuk teman-teman kalau memang belum takut nggak lurus ya, sebaiknya di rader dulu ya, karena kalau di rader itu lebih mudah dan nanti hasilnya juga akan sama persis dengan pola yang kita tempelkan ke kain. Nah, ini saya sedang menjahit bagian bahu, dan setelah itu kita akan jahit bagian sisi kanan dan sisi kiri. Lanjut kita akan satukan dengan antara pola badan atas dan juga pola badan bawah, yaitu bagian roknya ya. Nah, lanjut
Nah, setelah selesai baru kita akan satukan antara pola badan atas dan juga pola bagian bawah. Dan ini hasilnya ya Bun, ini saya tidak ada manekin cukup manekin, jadi saya pajang di hanger dan juga belum di resleting, itu lupa nggak di resleting ya Bun. Untuk testimoni ketika dipakai sama customer, ketika nanti mungkin lebaran ya Bun, customer saya memakai, sebenarnya sih tadi saya udah suruh dicoba dulu, barangkali nanti fitting ya, nanti kita betul.